Permisi. Masa. Hai para tetangga, akhirnya ketemu lagi. Ya, ketemu Dan lagi. akhirnya, iya, aku Ketemu. yang ketemu lagi karena Ketemu akhirnya lagi. aku bisa syuting lagi di podcast Pak RT. Yeay! Dari Setelah 2 satu episode. tahun ya, kita mulai awal udah nggak take, baru join yang ketiga. Gimana Matias ini? Aduh, Gak ngerti ini bener-bener. kayak dicariin sama para tetangga loh ini. Mana Pak asistennya? Kok nggak ada ini? Kangen saya gitu. Asistennya cari Oh, RT lain ya. Oh. Waduh, RT-nya agak becus. waduh. iya, asistennya lagi cari pekerjaan baru. Oh Karena iya. bosen sama Pak RT ya. Iya. Kemarin waktu liburan, nggak dikasih libur saya. Tapi saya kasih hadiah yang berkesan ternyata. Ya, walaupun seluruh pelosok Indonesia tak cari hadiahnya ya. Waduh. Tapi anyway, akhirnya kembali asistennya. Wah, asisten yang sangat ditunggu oleh para pendengar, para tetangga juga ya. Apalagi udah 2 episode nih. Asisten satu-satunya akhirnya kembali. Ngomong asisten, karena kemarin kan dua episode gak ada. Berarti udah ketinggalan berapa minggu ya? 2 minggu. Dan gak terasa juga loh, ternyata anak-anak ini ya yang kuliah, entah itu SMA, udah masuk ke pelajaran baru, anjir. Betul. Oh iya, ngomong-ngomong tentang anak kuliah. Ini kali ini kita nggak cuma berdua atau bertiga Pak RT, kita berempat. Dan saya nggak jadi yang cantik sendiri karena cantiknya ada 2 di sini. Hai, Boleh kenalin dulu namanya siapa? perkenalin, Masih kuliah? nama aku Ivana Maria Aprilia, panggil aja Ivana, dari jurusan Sastra Inggris. Oke. Ya, Oh, mantap. ya, Matias, tahan ya Matias. Aduh. Matias, mungkin Matias pengen kenalan lagi, mau kenalan lagi dari Univ apa gitu, dari apa gitu, mau Matias kenalan finally lagi. dia seneng gitu, akhirnya ceweknya nggak mbak asisten lagi yang tiap hari nagihin terus episode ini mana materinya mana. Akhirnya ya, Matias Tenang. lagi. Nanti saya PC-in orangnya. Tenang aja. Waduh. Tapi sebelum kita bahas lebih serius lagi ya, ini kalian udah bener-bener masuk nggak sih, karena yang kuliah saat ini Matias sama Ivana kan ya? Ya. Ini kalian udah kuliah lagi kan? Udah dong. Udah Lama malahan kita. Udah sebulanan. Oh, sebulan ya. Nah, tapi kan masalahnya gini. Ini kan pandemi. Kan online juga. Berarti kan liburan kalian Sorry, ada kepotong nggak? sponsor tahu tek sebentar. Oh ya, silakan lewat Pak. Monggo. Tahu tek. Ya, nggak apa-apa. Kayaknya ada suara nih, Kak? Nggak apa, wajar. Oke, lanjut. Ya, walaupun kita sebenarnya nggak denger ya suaranya tadi ya, cuma tahu tek lewat ya udah. Nggak denger. Nggak ada. Tapi ini kan online dan ya ini kan libur Natal, libur tahun baru, terus belum kemarin libur Imlek, itu liburnya kalian itu termasuk liburan yang agak lama atau mungkin tidak libur? Seperti saya kemarin tidak dikasih libur oleh Pak RT. Tapi meliburkan diri. Wah, ini. Gimana? Dari Matias dulu deh. Matias, liburmu termasuk yang lama atau gimana itu? Kalau saya kemarin tuh saking pendeknya, saya tuh bisa rebahan 24/7 malah. Saking pendeknya itu saya. Itu panjang, Matias. Oh, itu panjang. Itu panjang, Matias. Itu panjang. Kasihan. Kayak menjelma jadi beban keluarga gitu ya. Loh, sabar Ivana, sabar. Ada waktunya kamu bicara. Sabar Ivana, sabar. Oke deh. Ivana termasuk lama, pendek atau apa? Tapi kelihatannya dari komennya sih pendek ya. Pendek. Kalau aku kan soalnya nggak soal di kampus kan ikut organisasi ini dan itu. Jadi kayak waktu hari liburnya itu malah dipakai buat jalanin project yang sempat tertunda gitu. Oh, terus gimana rasanya itu menjalankan project waktu liburan juga kan ya? Susah banget sih, soalnya
kan online. Jadi kayak rapat itu harus nge-zoom gini, online gini. Terus kalau waktu event hari hanya itu kayak lebih ribet lagi. Soalnya mitranya kita kan nggak cuma 1-2 orang. Jadi kayak kita harus sigap ngubungin yang ini. Terus itu susah banget sih. Susah banget buat terus stay sama media elektronik kita. Kayak gitu. Wow. Nggak purely liburan ya, jadi kayak Iya. ya Kalau libur nggak ada kuliah tapi project tetap jalan ya. Iya. kalau itu Benar-benar. namanya kan produktif, namanya semangat jiwa Betul. muda. Semangat Nggak apa-apa, organisasi. cuma kalau terlalu produktif juga nggak baik gitu loh. Kita Nah, ini kerja tipes gitu. yang sangat produktif ini, yang liburnya sampai katanya bentar. Matias, gimana rasanya liburan yang sangat sebentar itu? Aduh. Ya, Yang katanya untuk bisa rebahan 24/7. Iya. seperti beban keluarga sendiri. Sebenarnya tidak. Kalau saya kan orangnya tuh nggak bisa diem sebenarnya. Pengen gerak aja terus, pengen ngapain aja terus. Kalau sehari diem gitu rasanya nggak bisa. Pasti harus gerak. Makanya saya belajar bagaimana mengelola dan memperoleh cuan. Gitu dong. Wah. Biar produktif. Apa itu cuan? Cuman ya itulah buat dapat uang lah, sedikit-sedikit tambahan lah, karena kan di rumah nggak dikasih sangu dong. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini, Pak RT? Oh. Cuan for life ya. Yes, betul. Tapi kelihatan banget ya dari kamarnya Matias. Itu perbandingannya gelap. Kamu main lilin kan ya, Mat ya? Satu orang jalan-jalan nanti. itu lilinnya di belakang. Itu dia pakai cahaya lilin. Sebenarnya dia lagi sekalian jaga gitu loh. Astaga. Oh, makanya bisa take podcast. Jaga kamu ya ternyata. Coba sebul, Mat. Nggak ada Pak RT, nggak ada, udah. Oh, Udah. nggak ada. Tapi gini, apa ini kalian kan masuk semester akhir kan ya? Daripada ngomong lilin kan, kalian masuk semester akhir juga. Ini kan kalau di tempat Ivana apa ya namanya kalau semester akhir? Kayaknya KKNK? semester lebih gede deh Pak RT. Bukan semester akhir deh. Ya semester lebih gede atau apa, cuma ternyata remaining time-nya kita anjir 9 menit dong. Oh, di pause. Lanjut. Nggak apa? Sempat kepas karena I'm Matias. so sorry. Lanjut aja. Nggak apa? Ya, saya lanjut ya. Oke. Nas, berhenti sih menit ke 9 menit ya Nas. Nanti ya ada sih yang kepala. Ya Nas. Ya, siap. Semester akhir berarti ya. Oke, lanjut ya. Lanjut ke pertanyaanmu aja, Cat. Nah, berarti kan kalian udah merasakan liburan. Wih. Terus sekarang kalian masuk semester akhir. Jumping nggak sih? Dari semester, katakanlah semester yang masih ya normal-normal lah. Terus semester akhir, semester tegang-tegangnya. Bukan tegang yang di bawah loh ya. Maksudnya tegang. Enggak, maksudnya tegang di semester bawah. Menimbulkan persepsi yang lain. Tolong. Tegang yang di semester bawah. Ini tuh udah mulai traveling loh. Kemana-mana lo, tolong. Maksudnya tegang yang di semester bawah gitu loh. Jadi kan kalian masih semester 5 atau semester 6 itu kalian merasa tegang nggak sih? Apalagi kan masuk semester akhir gitu. Pengen lulus cepat atau gimana gitu, atau pengen nggak lulus juga? Ya, gimana ya? Oh iya, dari Ivana dulu. Udah, Matias diam dulu. Matias, jaga lilin dulu ya, Matias. Ivana dulu dong. Kalau aku tegang sih pasti ya. Soalnya dari materi kuliah sendiri kan susah banget. Terus tugasnya itu numpuk terus. Dan kalau kita ada masalah dalam perkuliahan itu kan kayak tanya dosennya tuh kayak ya bisa sebenarnya lewat WA atau apa itu kan bisa. Cuma kayak kadang kitanya kan kayak sungkan gitu toh. Kayak mau nanya dosennya tuh kayak
habis tanya ini mau tanya lagi tuh kayak sungkan gitu loh rasanya, kan kesannya kita malah kayak nge-spam dosennya gitu kan. Jadi malah jadinya nggak sopan. Jadi ya susahnya di situ. Makin tegangnya tuh belajar tapi nggak paham gitu. Ivana ini bahasa Inggris kan ya? Bahasa Inggris bener ya? Ya, Bahasa Inggris Madiun. Nah itu pertanyaannya, kalau bahasa Inggris WA apa juga pakai bahasa Inggris sama dosen? iya, Excuse iya, me, ma'am, I have a Really? question. Oh beneran? WA, telepon, nge-zoom semuanya Inggris. Wow, wow. Wah, nggak bisa bahasa semua- Inggris. Semua pakai bahasa Inggris beneran? Iya beneran. Wah, kasihan yang berarti di kedokteran ya. Kalau misal pakai tulisannya tulisan resep. Nggak jelas. Baca Oke. Morse. Sebenarnya aku tuh sebenarnya pengen nanya ya sama anak-anak yang masih kuliah ini, soalnya katanya di masa pandemi ini tuh tugas-tugasnya itu jauh lebih banyak daripada reguler kuliah Betul. offline biasa. Nah, kalian bisa kasih perbandingan nggak sih, kayak berapa banding berapa antara tugas waktu online sama waktu kemarin yang offline? Oke, kalau Siapa dari aku ya Kak. Oke. Kalau dari aku itu Boleh. Kelihatannya dari Matias ya. oh iya. Kalau yang offline kemarin perbandingan sama online itu bisa, kalau yang offline seminggu itu bisa hanya 3 atau 2. Itu pun nggak sering, mungkin jarang banget gitu ya. Jarang banget sampai 5 atau nggak semua mata kuliah ada tugas 1 minggu kalau offline. Kalau online itu pernah 3 bulan kami tugas semua. 1 minggu itu pasti ada tugas 3 sampai 3 bulan. Itu nggak tahu, mungkin dosennya lagi kebingungan cari Wow. nilai atau bagaimana ya. Sampai letih banget sih. Oke. Kalau Ivana? Kalau aku hampir sama sih kayak Kak Matias, soalnya kalau offline dulu per harinya tuh kayak umpamanya kita hari ini kuis, ya udah hari ini tuh cuma jadwalnya tuh kuis aja atau satu tugas ya udah itu aja. Kalau sekarang online ini kayak seminggu itu semua mata kuliah itu ada tugasnya plus kuis juga ada. Jadi kayak makin numpuk semuanya kayak gitu. I see. Oke. Mungkin ya benar yang dibilang Matias kali ya, soalnya dosennya mungkin bingung cari nilai. Kalau misalkan offline kan ya masih ada interaktif di kelas, kayak misalkan nanya atau kuis atau ya masih ada interaktif, jadi penilaian bisa secara langsung gitu ya. Kalau misalkan online kan agak susah ya karena nggak bisa ketemu. Wow, bisa gila juga ya ternyata. Ya. Saya tidak mengalami Pak RT. Ya untungnya saya sudah lulus ya. Untung tugas online-nya jadi nggak ada. Pak RT udah lulus ya sekarang. Udah lulus dong. Masa nggak mau lulus? Oke. Nah, tadi aku mau nyambung ke masalah tugas yang di pandemik ini ya. Terus kalian udah mulai bisa adaptasi belum sih sama kuliah yang online ini? Ya bisa dibilang udah hampir setengah tahun ya kalau kuliah online ini. Nah, dari jangka waktu setengah tahun ini, kalian udah bisa mulai adaptasi nggak sih? Kalau misalkan yang kemarin-kemarin kan masih kayak agak susah tuh, maksudnya kayak dikit-dikit online, bangun tidur harus langsung nge-zoom kayak gitu misalkan. Nah, kalian udah pada bisa adaptasi belum sih? Kalau Ivana gimana? Kalau aku ya lumayan bisa ya. Pokoknya aku tuh kadang lupaan gitu loh sama jadwal. Kalau offline kan biasanya udah biasa bangun, mandi, berangkat gitu. Kalau online sekarang kan kayak nggak mikir mandi kadang. Pokoknya langsung buka HP dulu, buka websitenya kampus dulu. Jadi ya udah kebiasaannya jadi gitu. Bangun pagi, buka websitenya kampus dulu gitu. Terus kalau Bentar. Tadi ngomong nggak suka penampilan. Nah kalau misal aturan itu di situ penampilan masih penting nggak sih? Kayak misal pakai baju harus pakai kerah atau apa gitu? Ya, biasanya itu kan yang bikin bingung anak kuliah juga kan, kayak misal kuliah
kuliah pakai baju apa ya gitu. Nah kalau Nah, saat online ini gimana? Kalau awal-awal dulu tuh masih kayak diketatin gitu ya peraturannya, kayak nge-Zoom harus berkerah gitu. Tapi udah jalan setengah tahun ini kayak yuk biasa aja gitu. Kadang pakai kaos juga dosennya nggak terlalu notice gitu. Jadi nggak apa-apa. iya, kalau nanti notice semua, di-scroll semua, nanti waktunya habis cuma untuk nge-scroll. Ini anak siapa ini yang nggak pakai baju krem ini. Berarti, tapi satu yang harus dipentingin sama cewek nih biasanya. Kamu termasuk cewek yang waktu Zoom harus pakai makeup nggak, Ivana? Misal Aku nggak ribet alis kayak biasanya. Shinchan. Kayak sekarang ini cuma pakai gincu gitu, pakai lipstick doang biar nggak pucat-pucat banget gitu di kamera. Gitu doang sih. Berarti nggak begitu penting. Berarti nggak begitu penting Iya. sekarang ya. Betul. Kalau Iya benar. Matias, Jadi hemat make up juga benar-benar. oh iya hemat juga ya. bener. Kalau Matias make up juga nggak ini? Kalau aku itu pertama-tama memang struggle ya. Soalnya awal-awal itu pikiran itu males karena kan bisa dada itu bisa kurang 5 menit pun kita kan bisa langsung kuliah kan. Jadi rasanya itu males gitu loh. Pengen nunda terus. Nah, tapi lama-lama di situ tuh kayak kejadian masalah gitu loh, kayak saya kadang telat itu kadang bisa telat setengah jam terus nggak bisa masuk ke room kuliah, terus dimarahin dosen gitu, terus di alfa gitu pernah karena saya telat masuk. Terus lama-lama di situ mulai berubah, kayak bisa ngerti, oh nggak boleh meskipun ini online bisa dadak-dadak tapi tetap kita butuh persiapan gitu loh. Pakai baju ya yang rapi kalau pas dosennya mau on cam. Tapi biasanya kebanyakan sih kalau di kampus offline ya, off cam. Jadi kita bisa namanya berlindung di balik off cam seperti itu. Hampir sama kayak Yohanes ya. Kalau diajak off cam gitu kayak Lebih enak off cam berarti ya kalau kamu ya, lebih prefer off cam ya. Betul, bisa penampilan nggak penting, ya ampun. Kayaknya semua mahasiswa lebih prefer off cam deh Pak. Gak ada yang mau on cam deh pastinya. Tunggu nanti Juli kan sudah kuliah katanya kuliah ini ya, kuliah reguler ya. Jadi Juli. Sabar ya. Nanti mengeluh kuliah online lagi nggak ada kok. Cuma nanti ngeluhnya ke penampilan. Ya. Wah, dulu tidak pakai kaos, dulu tidak pakai. Tapi gini, kalau tadi kan kita udah ngomong penampilan, kita tadi udah ngomong tugas numpuk. Selain itu semua, ada nggak sih kesulitan apalagi di semester 2 yang pernah nggak sih kalian pikirin, iya apaan sih gitu? Ivana dulu deh. Kalau aku lebih bingung ini sih. Kan kalau aku kan kuliahnya Inggris kan. Terus kalau offline tuh kebiasaan kayak ngomong sama temen itu kan kita Inggris kan. Jadi kayak ada partnernya biar ngomongnya kita itu makin lancar gitu loh. Daily life-nya. Terus sekarang online kan di rumah. Ngajak omong siapa kan nggak bisa. Jadi kayak kayak tingkatannya bahasa Inggris itu jadi kayak di situ-situ aja gitu. Kan kalau misalkan Inggris tuh biasanya ngobrol sama teman kayak sekalian latihan conversation kayak Iya. gitu. Oke. Ngobrol sendiri ya Pak jadinya. Enggak. Mungkin si Ivana harus ngomong bahasa Inggris sama pacarnya. Waduh. Oh. Latihan. Pacar Siapa sih, pacar Ivana? Ivana punya pacar? Iya. Aku pikir SimSim. Ya ampun, sudah. Sekarang giliran saya ya. Ya, kamu Mat, gimana itu? Okay. Kesulitan apa aja? Sudah giliran saya. Loh, emang siapa pacar Ivana? Ini gimmicknya sudah. Iya. Oke, SimSim. Maksudnya, oke Matias.
Aduh, saya, oke. Kalau kesulitannya mungkin ini ya, karena Oh, tingkatan, bentar. Oh, kamu nggak mau ngakuin aku gitu? bentar, Gitu. Oke. Oh, oke, drama. Asik. Pak RT berhasil. Terima kasih Pak RT sudah menimbulkan drama ini. Aduh. ya Tolong Oke, tolong perpecahan rumah tangga jangan di sini ya teman-teman. Tolong. Saya cuma bertanya, kan lebih baik dengan sim-simi kan ya? Gitu. Matias keringetan. keringet dingin ini udah. Keringet dingin ya, Matias ya. Oke deh, Matias jawab dulu. Kesulitan apa aja deh selain tadi tugas kuliah, terus ya apalagi cari Oke, uang, kesulitan apa aja deh. ya habis senyum-senyum gini nanti di belakang-belakang itu yang masalah ini. Dasar. Oke. Kalau kesulitan Oke. lagi itu karena ini ya, karena semester saya kan semakin tua. Jadi semua mata kuliah itu semakin sulit, semakin advance ke depannya. Nggak bisa dianggap remeh lagi. Kalau dulu semester awal kan bisa kok, ini belajar segini-segini bisa. Sekarang tuh nggak. Harus yang lebih benar-benar baca buku lebih banyak, harus mengerti istilah-istilah lebih banyak, harus mengerti pengetahuan-pengetahuan lain kayak gitu kan. Apalagi sekarang kan saya kan mau KKN. Jadi nah itu tantangan baru KKN di masa pandemi online. Waduh, nggak ngerti nih mau ngapain juga. Masih bingung. Wow. KKN rencana di mana kalau Matias? Desa Desa penyanyi. Penari. Seriosa semua. Oh, aku pengen. Sudah. Kok tidak lucu ya lama-lama Pak RT? Ya emang Makanya masih belajar juga. saya diem. Saya tadi diem tawa aja. Tapi tertawa loh tadi kalian itu. Kalian tadi tertawa. Aduh, kenapa tidak mengakui? Tapi ketawanya sarkas gitu loh pakai kayak hahaha biar Pak RT senang. Ya ampun, kejam ternyata. Kejam kalian semua, ya ampun. Gimana ini? Tiba-tiba diem semua. Moment of silence ya, sudah bingung semua ya. Sudah capek Nah, juga. Kalau tadi kan anak-anak yang udah kuliah nih Pak RT yang udah ngejelasin maksudnya kayak kuliah mereka di masa pandemi ini seperti apa, adaptasinya mereka seperti apa. Nah, kalau ngelihat case-nya mereka, kasusnya dari mereka berdua ini, buat Pak RT yang udah lulus, gimana menurut Pak RT? Kangen nggak sih sama masa-masa kuliah? Pengen nggak sih kuliah lagi kalau misalkan misal ada di posisi mereka atau nggak ada di posisi mereka pun mesti nggak ada pandemi ini, nostalgia tentang kuliah itu masih ada nggak sih? Karena hitungannya juga baru lulus sih ya kalau aku mungkin masih nostalgianya ya masih kayak contoh kasus misal pergi ke alam gitu ya, terus tiba-tiba dulu aku pernah ke alam ini cuma sama siapa ya, oh ternyata sama ini, jadi masih keinget-inget lah momen-momen kayak gitu. Cuma kalau pelajarannya mata kuliahnya nggak begitu penting sih sebenarnya, jadi masa mau mengingat-ingat mata kuliah lagi, ini teori ini kan enggak gitu loh. Jadi mungkin lebih ke apa ya, experience-nya mungkin di luarnya sih, maksudnya ngobrol sama teman, ngobrol pergi kemana gitulah intinya yang bikin nostalgia gitu. Kalau kamu sendiri hitungannya kan juga baru lulus fresh graduate, kamu sendiri gimana? Iya. Kalau aku sendiri karena hitungannya fresh graduate juga, ya nostalgia pasti ada ya karena harus belajar dan harus beradaptasi dengan dunia baru kan. Dunia kuliah, dunia pendidikan dengan dunia real life di dunia pekerjaan itu kan memang jauh berbeda banget gitu. Ya yang dikangenin pasti masa-masa kuliahnya kayak belajar mata kuliah itu juga dikangenin juga gitu karena pekerjaan saya ternyata nggak terlalu jauh dari bidang kuliah, jadi kayak masih relate gitu loh, masih relate sama
yang pernah diajarin. Jadi kayak ke flashback ke nostalgia sama itu. Terus selain itu benar kata Pak RT juga tentang experience di luar masa kuliah, di luar pembelajaran ya maksudnya. Ya, di luar pembelajaran. Di luar pembelajaran itu juga justru itu yang paling dikangenin gitu, kayak berorganisasi, terus kita bolos bareng ya Pak RT ya. Gitu. Oh, saya tidak suka bolos. Tiba-tiba pergi keluar kota kayak gitu, jadi experience ketemu sama teman-temannya itu yang bikin kangen sih. Tapi kalau misalkan aku ada di posisi mereka berdua, kayak di posisinya Matia sama Ivana juga, mungkin akan lebih seru kali ya kalau misalkan online. Bukan berarti aku seneng online juga gitu, enggak, tapi maksudnya kayak ada cerita tersendiri juga gitu loh yang bisa kita inget-inget di masa mendatang. Wah, berarti emang setiap permasalahan juga ada sisi lainnya lah. Kayak online juga pertama masalah kuota atau apa, sekarang kan bisa jadi cerita buat masa depan. Kamu pernah kuliah online? Oh, pernah. Sampai mati lampu juga Betul. pernah. Jadi punya ceritanya masing-masing. Betul, karena keburukan dan kesedihan itu tuh nggak bisa kita nikmatin terus gitu loh. Jadi kita itu memang harus udah bisa move on gitu loh. Move on lah gitu, karena kalau misalkan kita nggak move on juga ya dunia nggak bakal berubah. Suatu keburukan atau suatu musibah yang kita dapat ya udah bakal tetap kayak gitu ya, emang udah jalannya kayak gitu. Ya, yang penting dijalani aja lah. Flow, let it 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 go. Oh, let it go, itu let it go. Maaf. Wah, sudah terasa sekali ya. Sudah berapa menit kita ini? Sudah terasa sekali. Terasa sekali. Emang udah dimenitin sama Anda ya, biar nggak over durations ya. Wah, tapi emang kalau ngomong ya selalu di closing kita, tapi kalau ngomong ya. Tapi emang kalau ngomong kuliah itu nggak bisa lepas dari permasalahan. Pak RT itu mau ngomong apa sih? Anda itu kalau mau closing tuh ya closing aja. Kalau ngomongnya itu diputer. Enggak, jadi pikiran saya kecampur aduk. Kenapa setiap closing mesti, tapi kalau ngomongin ini, terus di sisi lain pengen ngomong ini. Jadi keduanya simpang siur barengan. Konklusinya mungkin memang masa kuliah itu masa yang kayaknya nggak cuma masa kuliah deh ya, kayak masa lalu kehidupan yang udah kita jalani itu punya cerita tersendiri, pasti punya nostalgianya sendiri gitu. Ya kan, Pak RT mau ngomong gitu kan tadi. Ya, dan juga pasti ada hikmahnya lah. Cuma tadi crossovernya itu duanya barengan, jadi bingung mau ngomong yang mana. Itu. Iya betul. Jadi kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol bareng nih sama Matia, sama Ivana juga, sama Pak RT, sama aku juga. Kita udah ngobrolin tentang perkuliahan antara sisi anak-anak yang masih menjalani kuliah dengan kita yang baru lulus. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya Ivana. Terima kasih sudah mau ke podcast kita. Terima kasih dulu. Kita terima kasih biar ditonton orang-orang juga. Terima kasih juga mau direpotin. Ya, terima kasih. Terima kasih juga ya Matias sudah mau ngomong di sini ya. Terima kasih ya Matias sudah mau terbuka juga ya. Nanti setelah ini bisa diselesaikan bareng-bareng ya. Siap. Oke deh para tetangga, terima kasih ya kalian udah mau dengerin podcast kita, udah mau dengerin kita ngobrol-ngobrol kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Apakah akan tetap ada saya? Doakan saja semoga saya tidak sibuk. Apakah Tata akan mengganti headsetnya? Tunggu saja juga sampai Tata beli yang baru. Ataukah mungkin masalahnya Matias akan tetap ada? Kita akan tunggu di podcast selanjutnya. Podcast yang akan datang. Terima kasih para tetangga sudah dengerin kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.